Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Derianto, di mata kuliah kita hari ini yaitu Praktikum Perpajakan. Untuk materi pertama akan membahas tentang teori perpajakan. Oke ya. Nah, teori perpajakan yang mungkin bisa kalian tempuh yang pertama mungkin adalah teori asuransi. Di mana asuransi terlibat dua pihak yang bertindak sebagai penjamin atau sanggup menanggung. Sedangkan pihak lain adalah yang akan mendapatkan ganti rugi bila menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum tentu dapat ditentukan saat akan terjadi. Seperti itu. Nah, kontraprestasi dari pertanggungjawaban ini, pihak yang bertanggung jawab gitu ya, diwajibkan membayar sejumlah uang atau disebut juga premi. Pada pihak yang menanggung akan membayar ganti rugi atau santunan. Bila terjadi peristiwa yang disepakati sebagai dasar kontraprestasi. Misalnya asuransi, kerugian terkait dengan kebakaran, pihak sebagai dasar kontraprestasi, terus juga sebagai yang ditanggung jawab untuk membayar premi, sedangkan pihak yang menanggungnya disebut juga menjamin gitu ya. Wajib membayar kerugian atas terjadinya gitu bahaya yang menimpa diri yang ditanggung. Nah, untuk teorinya terkait dengan teori kepentingan, contohnya adalah teori yang memberikan semua kepentingan, baik kepentingan rakyat sebagaimana dalam alinea 4 di Undang-Undang Dasar 1945 maupun kepentingan negara dalam bentuk pemerintahan negara dalam rangka memenuhi kepentingan rakyat. Teori kepentingan bila ditafsirkan secara sempit dapat merancung pada pengertiannya kurang lebih adalah pajak sebagai restribusi, sebab kedua pungutan ini hanya dibedakan pada tingkat balas jasa oleh negara. Bila balas jasa dilakukan secara langsung kepada pembayar atau disebut juga retribusi. Oke, daya pikul. Tingkat kepentingan terhadap jasa negara dipengaruhi oleh tingkat kemampuan. Semakin tinggi tingkat kemampuannya dalam memiliki kekayaan, semakin tinggi juga kepentingan atas jasa negara. Oleh karena itu, agar pungutan pajak mencapai sasaran yang adil dan merata, maka besaran beban pajak harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan seseorang dalam memiliki kekayaan. Atau dengan kata lain, besarnya beban pajak bagi seseorang memiliki kemampuan lebih harus dibebani pajak yang lebih besar daripada yang tidak mampu. Seperti itu. Oke, daya beli. Teori ini tidak memperhatikan dari mana uang yang digunakan untuk membeli. Tapi menurut teori ini, fungsi pungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah-rumah tangga ya dalam masyarakat yang dimaksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan mengarahkan pada tujuan tertentu. Nah, pengertian pajak terkait dengan perbedaan retribusi, contohnya seperti ini. Menurut Laurent Beaulieu, dalam bukunya yang berjudul Traite de la Science de Finance, yang menyatakan bahwa pajak adalah bantuan, baik langsung maupun tidak gitu ya, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah. Menurut Dutch, Raj Agnum mengatakan bahwa pajak adalah bantuan uang secara insidentil atau secara periodik dengan tidak adanya kontraprestasi yang dipungut oleh badan yang bersifat umum untuk memperoleh pendapatan di mana terjadinya suatu sasaran perpajakan gitu ya, yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. Oke. Selanjutnya adalah menurut Profesor Edwin R.A. yang menyatakan bahwa pajak adalah tax is a contribution from the person to the government to defray the experience is current in the common interest of all without a reference of special benefit conferred. Menurut Philip Tyler dalam bukunya The Economic of Public Finance gitu ya. Meskipun tujuan sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Edwin R.A. Seligman yang namun mengatakan bahwa without reference yang menjadi white little reference gitu ya. Menurut Mr. D. N. J. Feldman menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutama kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Oke, saya lanjut.
Nah, beberapa asas dalam perpajakan mungkin yang bisa kalian harus ketahui. Yang pertama, asas yuridis. Asas ini memandang dari sudut hukum. Setiap perundang-undangan perpajakan harus menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik bagi negara pemungutan pajak maupun bagi rakyat sebagai wajib pajak. Asas yuridis selalu berusaha menghindari diri dari ketentuan hukum yang hanya memberikan hak kepada fiskus atau pengolah pungutan pajak dan membebani wajib pajak dengan sejumlah kewajiban. Tetapi harus dicapai adalah adanya 3 jaminan hukum yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu hak-hak fiskus yang telah diberikan oleh pembuatan undang-undang harus menjamin untuk dapat dilaksanakan secara lancar. Yang kedua adalah hak wajib pajak untuk mendapatkan jaminan hukum agar tidak diperlukan dengan semena-mena oleh fiskus dan aparatnya. Yang ketiga adalah terjaminnya hak wajib pajak tersimpan rahasia-rahasia mengenai diri wajib pajak, termasuk perusahaan-perusahaan yang telah dituturkan kepada fiskus untuk memenuhi kewajiban merahasiakan segala jabatan, gitu ya. Oke, saya lanjut aja. Asas domisili, yaitu asas ini disebut juga asas tempat tinggal bagi wajib pajak perseorangan atau asas tempat duduk bagi wajib pajak badan. Perundang-undangan wajib pajak Indonesia menetapkan asas domisili ini adalah pajak penghasilan dengan wajib pajak. Selanjutnya adalah asas sumber, di mana asas ini menekankan sumber di mana objek pajak diperoleh dalam Undang-Undang 1984 ya, PPH ya, mohon maaf, Undang-Undang PPH 1984. Dengan penetapan asas ini, maka atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, meskipun memperoleh itu bukan wajib pajak atau mereka yang tidak bertempat di Indonesia. Asas kebangsaan yaitu adalah asas di mana yaitu juga disebut juga asas nasional, yaitu suatu asas yang menitik beratkan masalah kewarganegaraan. Karena itu disebut juga pula asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kebangsaan positif dan asas kebangsaan negatif. Saya lanjut. Nah, untuk asas-asas perpajakan, beberapa hal lainnya seperti asas ekonomi, di mana pada dasar masing pajak adalah masalah beban. Setiap negara mengenakan pajak pada rakyat berarti membebani rakyat untuk membayar pajak. Cara pembebanannya ada yang dilakukan secara langsung dan tidak, biasanya melalui pihak ketiga. Pajak langsung biasanya bebannya dilakukan secara langsung kepada wajib pajak. Timbulnya beban pajak itu bila rakyat telah berpotensi dengan memperoleh objek pajak seperti penghasilan. Selama rakyat tidak memiliki potensi, tidak akan dibebani. Secara ekonomi, beban pajak langsung tidak menahan harga jual. Sebaiknya pada pajak tidak langsung yang pungutannya dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pungutan biasanya menambah harga dan merupakan unsur meninggikan harga barang. Selanjutnya adalah asas finansial. Dengan berasas finance atau finansial, ini banyak jenis-jenis pajak daerah yang tidak dilaksanakan pungutannya seperti pajak atas kendaraan tidak bermotor pajak rumah tangga atas objek perabotan rumah tangga tidak dilaksanakan oleh Pemda karena potensi diperkirakan di bawah biaya operasional. Asas domisili, sumber dan nasionalis. Nah, unsur yang menetapkan dikenakan pajak atau tidak unsur dari sumber atau objek pajak. Sedangkan unsur terutang pajak adalah tidak tergantung pada tidaknya dasar perhitungan sebab penghasilan kostor setelah dikurangi biaya bila terjadi selisih positif menghasilkan perhitungan penghasilan untuk dikenakan pajak. Selanjutnya adalah penggolongan pajak. Pajak negara, pajak daerah. Timbulnya pengolahan pajak negara dan pajak daerah adalah sebagai hasil tinjau dari segi siapakah yang berwenang pungutan pajak. Dalam hal ini, berhak pungut pajak adalah pemerintah pusat. Jenis-jenis pajaknya dimaksud adalah digolongkan sebagai pajak negara, yang juga disebut juga pajak pusat. Sebaiknya jenis-jenis pajak yang pungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah. Pajak subjektif dan objektif. Mulai timbullah kewajiban pajak yang diawali dengan subjek pajak dan ada pula yang diwakili objek pajak Jenis-jenis pajak yang mulai timbul kewajiban pajak diawali dengan subjek pajak digolongkan sebagai pajak subjektif. Sedangkan jenis-jenis objek yang mulai timbulnya kewajiban pajak yang diawali oleh objek-objek pajak disebut juga golongan pajak objektif. Pajak langsung dan pajak tidak langsung.
disebut sebagai pajak langsung karena administrasi pungutannya dilakukan secara periodik atau berkala. Dalam hal ini, setahun sekali. Dan tahun tersebut adalah tahun pajak atau tahun takwin. Sifat pajak langsung ditinjau dari pembebanan pajak. Adalah beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Sebaliknya, sifat pajak tidak langsung bahwa beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Dalam hal ini konsumen melalui penambahan pajak pada harga jual. Oke, saya lanjut. Tarif pajak. Tarif pajak sendiri ada tarif pajak progresif. Adalah tarif yang semakin tinggi dasarnya pengenaannya semakin tinggi pula persentasenya gitu ya. Sehingga menghasilkan jumlah beban pajak yang jauh lebih tinggi. Tarif degresif yaitu merupakan kebalikan dari tarif progresif, yaitu semakin tinggi dasar pengenaannya maka semakin rendah persentase tarifnya. Sedangkan tarif proporsional gitu ya, yaitu tarif pajak semakin tinggi dasar pengenaannya semakin tinggi pula beban pajak yang terutang. Untuk tarif pajak tetap gitu ya, suatu tarif yang tidak dapat dipengaruhi oleh dasar pengenaan seperti yang dianut oleh perundang-undangan Bea Matrai, bahwa setiap dokumen yang bersifat perdata dikenakan pajak sebesar Rp2.000 tanpa memandang jumlah uang atau lunasnya kertas dan sebagainya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dan see you next time.